Oke, Udah? 10 menit dari sekarang ya. Lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Alfi Ningrum dari kelas 1F akan menjelaskan mengenai produk jaringan perangkat keras komputer. Sebelum masuk ke materinya, apa sih itu perangkat jaringan komputer? Perangkat jaringan komputer adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan dua atau lebih komputer dalam jaringan agar setiap komputer yang terhubung dapat saling berbagi data. Berikut adalah produk-produknya. Yang pertama adalah komputer server. Server merupakan salah satu perangkat yang sangat penting karena server merupakan pusat dari jaringan komputer. Semua data penting yang nantinya akan disebarkan melalui jaringan internet akan berada pada komputer server. Semua data tersebut akan ditransmisikan melalui sistem jaringan agar nantinya dapat sampai ke komputer klien. Dengan tugasnya yang harus bisa menyediakan data bagi klien yang terhubung ke dalam jaringannya, maka komputer server wajib mampu beroperasi secara penuh. Yang kedua ada komputer user atau klien. Sering juga dikenal dengan istilah terminal ataupun workstation. Merupakan komputer umum yang digunakan untuk memperoleh data dari server. Perannya, komputer klien yang sudah terhubung ke dalam jaringan akan dapat memperoleh informasi dan juga akses terhadap komputer server. Komputer klien ini dioperasikan secara manual oleh usernya, yaitu manusia, untuk berbagai macam kebutuhan. Yang ketiga ada hub. Hub merupakan central connection point pada suatu jaringan yang berfungsi untuk menerima sinyal dari server dan kemudian mentransmisikannya ke klien yang akan membentuk suatu jaringan. Fungsi lain dari hub yaitu membuat jaringan lokal dari beberapa komputer, penguat sinyal dari suatu jaringan, dan mentransmisikan jaringan, terutama LAN. Kelemahan dari hub, apabila hub mengalami kerusakan, maka keseluruhan jaringan komputer akan mengalami kegagalan. Hub tidak bisa mengatur kecepatan atau jumlah paket data yang ditransmisikan ke komputer klien. Yang keempat ada switch. Switch memiliki kemampuan yang lebih pintar. Dia fungsinya sama seperti hub. Switch mampu membatasi dan juga mengatur jumlah paket data yang ditransmisikan ke dalam komputer klien yang terhubung dalam jaringan. Fungsi utama dari switch yaitu untuk menerima sinyal dan juga data dari komputer server, mentransmisikan data dari server ke dalam jaringan dan kepada klien, dan memperkuat sinyal yang ditransmisikan. Yang kelima ada bridge. Bridge memiliki fungsi utama menjembatani jaringan. Maksudnya, bridge dapat menggabungkan lebih dari satu jaringan lokal ke dalam satu jaringan lokal yang lebih luas ataupun sebaliknya. Selain itu, bridge dapat menjadi penghubung antar dua atau lebih jaringan lokal dengan topologi jaringan yang berbeda-beda. Fungsi bridge akan sangat terasa apabila kita berada di dalam lingkungan instansi besar. Seluruh komputer antar gedung akan dapat tetap saling terhubung dengan satu jaringan LAN induk menggunakan bridge. Yang keenam ada router. Memiliki fungsi untuk melakukan penghalaan atau menyalurkan koneksi internet melalui protokol TCP/IP menuju komputer klien. Router digunakan untuk memberikan rute atau jalan-jalan tertentu bagi paket data yang ditransmisikan. Contoh penggunaan router biasanya berada di perkantoran atau kampus, di mana router akan menerima sinyal paket data. Kemudian router akan melakukan proses routing paket data tersebut ke lokasi-lokasi yang sudah ditentukan sebelumnya oleh operator. Yang ketujuh ada access point. Memiliki fungsi yang sama seperti router, keunggulannya harganya lebih murah. Access point hanya digunakan untuk memancarkan sinar wireless yang diterima dari router ataupun broadband untuk membuat suatu jaringan WLAN. Fungsi ini jauh lebih sederhana dibandingkan dengan router. Keunggulannya harga lebih murah,
perawatan lebih mudah, dan dapat digunakan dalam ruangan kecil hingga sedang. Yang kedelapan ada kabel. Kabel berfungsi untuk membawa paket data dari server menuju klien, tentunya dalam suatu jaringan yang bukan jaringan wireless. Penggunaan kabel dalam jaringan komputer sangat efisien karena biaya yang lebih murah dibandingkan dengan perangkat wireless. Tapi kekurangannya instalasi yang cenderung rumit dan butuh kabel dalam jumlah yang banyak. Yang kesembilan ada Ethernet card atau NIC, Network Interface Card. Ethernet card merupakan kartu jaringan yang ditanamkan pada komputer dan akan membuat sebuah komputer mampu terhubung pada jaringan LAN. Dengan adanya Ethernet card, maka setiap komputer bisa saling terhubung ke dalam jaringan dengan menggunakan koneksi kabel. Mungkin saat ini Ethernet card sudah jarang digunakan karena penemuan teknologi wireless yang lebih mudah dan praktis. Yang ke-10 ada modem atau modulator dan demodulator. Modem merupakan suatu bentuk komunikasi dua arah yang dimana modem bisa melakukan proses perubahan data sinyal digital menjadi analog dan kemudian bisa merubah kembali sinyal tersebut menjadi digital agar bisa digunakan di dalam komputer. Saat ini perkembangan modem sudah jauh lebih pesat. Modem sudah berbentuk USB sehingga mudah digunakan. Yang ke-11 ada konektor. Konektor merupakan alat yang dipasang pada masing-masing ujung kabel jaringan untuk menghubungkan adapter network dengan kabel. Berbagai jenis konektor harus disesuaikan dengan tipe dan jenis kabel jaringan yang dipakai. Ini adalah beberapa contoh jenis konektor dan tipe kabelnya. Yang ke-12 ada repeater. Repeater berfungsi untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam suatu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agar memperoleh sinyal yang cukup. Itu adalah beberapa produk perangkat keras yang biasa digunakan untuk kepentingan jaringan komputer. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. PPT keren. Oke, lanjut lagi ya.